Oh, kalau masih awal-awal pengantin baru, Masya Allah, itu namanya yang sayang-sayangan luar biasa. Mau nyebrang, tangannya dipegang, digandeng. Kepleset, itu kulit pisang, diomelin tuh. Siapa sih yang buang kulit pisang ini? Tapi ketika sudah punya anak 3, 5, Masya Allah, istrinya jatuh kepleset. Ngomong, Mas, jatuh kepleset. Emang mata lu kemana? Mata lu kemana? Masya Allah. Baru-baru, Masya Allah. Itu kalau naik motor, pengantin baru. Itu namanya duduknya rapet. Megangnya udah kayak monyet mau naik pohon kelapa. Rapet banget, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat dan jamaah YouTube, kembali lagi berjumpa dengan channel saya, Maksum Makki Channel. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan share, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal dengan video-video saya berikutnya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa ma sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah, fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u, wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa
كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu yang kami hormati di sana dari pembacaan yang sudah dilanjutkan pembacaan takmir, mudah-mudahan pembacaan kita malam ini menerima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita mendengarkan pembacaan pencari yang akan dipimpin Ibu Dewi kepada Ibu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi al-jannatu wasna'ul min dhatil aliyat mustadirun faidul barakati ala ma'ana lahu wa awlad wa usanni bi'annim mawaridu zaikatun haniyah muntadi'am minasyai'il jamil maqaya wa usallimu ala nuril mawsujid minal awwaliyah al-muntaqil bil buraril karimati wal jibal wa astaghfirullah ta'ala ya usul itoratan nabawiyah wa ya'ummu sahabata wal atba wa mawala wa astajri hidayatan lisuluki subulil wadihatul jaliyah wa yudammin al-gawayati fi qatil qadai wa mutab wa sasil maulidin nabawi dan isanan abbariyah nadiman minan nasab syarifin dan tu'allal masami bihulan wasta'inu bi'aulillahi ta'ala wa quwwatil qawiyah wa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma qabrahu karim bi arsi sayyidin salat wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
وَتَنَانُ بِغَيْبٍ تَدْعُوهُ مِنْ نَسَبِيًّا إِلَى الذَّبِيحِ إِسْمَاعِيلَ نِسْبَتُهُ وَمُنْتَهَى فَأَعْظِمْ وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم فاسدته المؤمن نسب تسيب علا بعلاه ولد جانوج مع الجوساء ولد جانوج مع الجوساء حبانا عند الرسول ذهب وفخار أنت فيه اليتيم بعض الأسماء أنت فيه اليتيم بعض الأسماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاه الجاهلية أورد الزين العراقي وعنده في مورده الهنية ورواه حفظ الإله رحمة لمحمد أباه الأمجاد صون الاسم أباه الأمجاد صون الاسم تركوا السفاح فلم يصبهم معروف من آدم وإلى أبيه وأمه من آدم وإلى أبيه وأمه سواء النبوة في أسارر الغرائب البهية وبدره في جبين جدي عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من همه شراب على مشهور الأبواب توفي بالمدينة المنورة وكان قد ابتدى بأخوانه بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وسقما ولما تم من همه على الراجل 9 أشهر طواليا وأنا للزمان أن يعتري أنه صدى
ذكر مولده الشريف أئمة الظهور وآية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم وهي تمامي ومحماه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ibu-ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul mukarramun, para alimil ulama di mana saja ia berada yang sama-sama kita muliakan. Wabil khusus para asatidzat, para hujjajah dan para calon-calon hujjajah, baik yang di dalam maupun yang di luar, seluruh jamaah anggota pengajian malam Selasa yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada Al-Mukarramah Ustazah Haja Miss Juwita, Ibu Haja Andiati, Ibu Emi dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, terkhusus kepada sahibul bait Ibu Roni beserta segenap keluarga besarnya yang pada malam hari ini insyaallah mengharapkan doa dan restu kita semuanya di dalam rangka menikahkan putrinya yang bernama Sri Winarti dengan calon suaminya Tommy Sugiarto. Mudah-mudahan acara tasyukuran pada malam hari ini menghantarkan doa dan harapan kita semuanya, terkhusus kepada doa keluarga besar dari Ibu Roni. Mudah-mudahan acara besok berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Karena semua adalah merupakan takdir dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya berusaha, berikhtiar, tapi semuanya yang menentukan terjadi atau tidak terjadinya semua adalah karena takdir dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pada malam hari ini pantas kalau kita mendoakan keluarga Ibu Roni dengan segenap putra-putrinya.
Mudah-mudahan acaranya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan taklim kita pengajian setiap malam Selasa atau pengajian malam Selasaan yang pada malam hari ini diambil di malam Minggu atau malam Ahad, karena memang bertepatan dengan acara pernikahan. Tentu saja kita ingin menggali sedikit mengenai apa itu makna daripada sebuah pernikahan. Nikah itu adalah bahasa Arab, bahasa Indonesianya kawin. Nikah sama kawin itu sama-sama itu juga jenisnya. Cuman kalau nikah itu bahasa Arab dengan huruf hijaiyah, nun, kaf, alif, dan ha. Nikah ada berapa hurufnya tadi? Nun, kaf, alif, dan ha. Ada berapa? Ada 4 huruf. Ya. Cuman nikah juga sudah menjadi bahasa resmi daripada bahasa Indonesia. Jadi sudah diadopsi, sudah diambil ke dalam bahasa Indonesia. Banyak bahasa Arab yang kemudian jadi bahasa Indonesia. Seperti musyawarah, ya kan? Itu bahasa Arab itu. Adil, bahasa Arabnya adilun, pakai ain. Ya, adilun, bahasa Indonesianya adil. Nikah, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya nikah. Cuman kalau mau diartikan, nikah itu adalah ya kawin. Makanya pas di ijab qabul kan disebutin, saya terima nikahnya, kawinnya. Karena sering orang kadang-kadang beda Pak Ustadz. Saya pernah dikasih tahu sama temen, nikah sama kawin itu beda katanya. Masa sih beda? Iya. Kalau nikah itu pakai surat, kalau kawin itu pakai urat, katanya gitu. Kalau nikah itu teken Pak Ustadz, tanda tangan, tuh nikah. Tapi kalau kawin neken, kata gitu. Ya, teken sama neken yang beda kan? Ya, kadang-kadang bener juga gitu. Ya, ya kalau habis ijab qabul tuh kan penghulu kan ngasih sodorin nih Pak, tanda tangan semua kan gitu. Tuh nikah namanya. Malamnya kawin, neken, bukan teken lagi. Ya, jadi memang itu adalah anjuran daripada ajaran agama. Nikah itu ibadah. Makanya yang belum nikah segera menikah. Yang sudah nikah, nikah lagi. Maksudnya yang sudah bercerai meninggal silahkan nikah lagi gitu maksudnya. Ya. Ya. Boleh apa enggak? Ayo coba kita bicara hukum nih. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi ada yang tersakiti enggak, Pak? Ya. Boleh ya. Kalau yang nambah sih itu jangan dibahas dah. Itu layan ceritanya itu. Maksudnya nggak harus dicerita-ceritain karena memang itu nggak sama. Ya nggak bisa juga. Ya harus ditiru nggak bisa. Apa disuruh ditularin nggak bisa juga. Mau jungkir balik kalau memang garis tangannya nggak ke situ nggak bakalan. Ya jadi kembali lagi nikah adalah ibadah.
Ya. Tadi di dalam mukaddimah saya membacakan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an di dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang sering ada di mana nih? Di undangan biasanya. Nah, ini terjemahannya. Biasanya suka ada. Kalau Arabnya nggak ditulis karena takut keinjek-injek, takut kebuang. Ya, jadi terjemahannya saja Ar-Rum ayat 21. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum, bahwa dia Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan lakum untuk kamu sekalian, min anfusikum, dari jenismu sendiri, dari dirimu sendiri, azwaja, yaitu istri-istri. Azwaja itu dalam bahasa Arab jamak. Kalau sendirinya atau mufradnya itu zaujah, zaujatun, istri. Ya, kalau laki-laki zauju, kalau perempuan zauja, zaujatun. Ya. Azwaja, istri-istri atau jodoh. Ya. Azwajal litaskunu ilaiha, agar kamu merasa apa? Merasa tentram. Litaskunu, merasa tenang, merasa tentram. Ilaiha, kepadanya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi nikah itu bukan sesuatu hal yang biasa berarti. Di ayat ini Allah mencantumkan bahwa nikah itu, menikah, perintah menikah itu adalah sebagian daripada tanda kebesaran Allah. Ya. Yang pertama apa? Kata Allah, ya, yaitu dari jenismu sendiri. Ya, menikahlah dari jenismu sendiri. Artinya apa? Ya, kita manusia secara fitrah, secara sunnatullah menikah dengan sesama manusia, itu maksudnya. Ya, dari jenismu sendiri itu juga maknanya adalah yaitu penciptaan Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Bahwa ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Adam kan sendirian di surga. Allah tahu kayaknya Adam nih iseng kayaknya nih. Kalau sendirian iseng, kesepian. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ibu Hawa, ya, untuk menjadi teman Nabi Adam alaihissalam. Diciptakan dari mana? Yaitu diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam dari yang sebelah kiri. Tulang rusuk sebelah kiri yang paling pendek. Mana coba? Tulang rusuk yang paling pendek kira-kira ada di tengah, di bawah, apa di atas? Pernah ngelihat tulang rusuk nggak sih? Tengkorak ngeliat nggak? Tengkorak itu kan ada tulang rusuknya. Kira-kira tulang rusuk itu yang pendek itu adanya di tengah, di bawah, apa di atas? Di atas. Ini sebelah sini, kiri. Jadi diambil satu untuk diciptakannya kepada Ibu Hawa. Ya. Nah, min anfusikum. Yang pertama nih, min anfusikum, dari jenismu sendiri. Jadi udah dijelasin sama Allah
bahwa memang dalam penciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, Allah memang sudah men-setting bahwa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan di muka bumi ini serba pasangan. Apa yang enggak berpasangan coba? Ya, semua hampir berpasangan. Ya, Allah ciptakan langit ada berpasangan. Allah ciptakan siang, Allah ciptakan malam. Ya, itu semua berpasang-pasangan. Mana ayatnya? Ayatnya itu yang sering kita baca dalam surah Yasin. Ibu sering baca nggak surah Yasin tadi? Tadi kan baca kan? Nih, saya kutip di ayat yang ke-36. Ya. Bacaannya Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi, maha suci Allah. Ya, alladzi khalaqa, yang telah menciptakan azwaja, yang telah menciptakan sesuatu yang serba berpasang-pasangan. Ya, kullaha, seluruhnya, berarti seluruhnya berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardu, dari mimma, sesuatu yang ditumbuhkan. Ya, ardun, dari bumi. Apa yang ditumbuhkan dari bumi? Apa yang ditumbuhkan dari bumi? Apa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman. Berarti tanaman juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala serba berpasang-pasangan juga. Ya, kalau nggak percaya ya cek aja. Ada pohon pisang yang nggak berbuah. Pohon pisang yang nggak berbuah, katanya disebut pisang apa? Pisang laki. Iya, lanang. Ya. Berarti apa? Ada pisang yang berbuah, ada pisang yang nggak berbuah, ada pisang perempuan, ada pisang lanang, laki. Tuh. Ada pohon kedongdong. Ada pohon kedongdong yang nggak berbuah. Pohon kedongdong lanang. Ya. Ada pohon apa lagi? Pohon ninjo. Tahu ninjo? Melinjo. Tuh, yang buat sayur asam. Itu ada melinjo lanang, ada melinjo perempuan. Yang biasa ditongkrongin sama kuntilanak yang mana, Bu En? Ya. Kalau yang lanang itu buahnya nggak terlalu banyak, melinjo. Tapi kalau yang perempuan itu buahnya lebat, itu bedanya. Nah, yang laki itu tuh sering ditongkrongin kuntilanak tuh. Makanya orang kampung ketika ada pohon linjo yang lanang itu wanti-wanti tuh yang punya anak kecil. Ya, ini sih saya dapat ceritanya. Ya, karena di sini udah nggak ada pohon-pohon begitu. Ya, kecuali masih di daerah Depok sono ya. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan juga ada. Ya kan, ada tuh yang kata dikawinin kan. Tumbuhan kan bisa tuh dikawin silang kan begitu. Ya itu kalau nggak ketemu bukan laki apa perempuan nggak bakalan bisa. Makanya harus lain jenis. Ya manusia juga demikian. Ya, secara fitrahnya Allah udah ciptain semua, tumbuh-tumbuhan, manusia, binatang juga sama. Ya, serba berpasang-pasangan. Binatang mana yang berpasang-pasangan? Ya banyak.
ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk naik ke perahunya setelah Nabi Nuh membuat perahu ya di atas bukit. Ketika Nabi Nuh membuat perahu di atas bukit, diketawain sama orang kampung. Dianggapnya apa? Nabi Nuh udah nggak waras, udah gila, udah stres. Orang mah kalau bikin perahu biasanya adanya di mana? Di tepi pantai. Ini bikinnya di bukit, di atas gunung. Ya sama orang kampung dibilang, udah nggak waras nih Nuh katanya. Padahal itu udah isyarat dari Allah, perintah Allah bakalan akan ada apa? Turun hujan lebat 7 hari 7 malam. Ya. Nah itu ketika diminta suruh naik semua pengikut-pengikutnya Nabi Nuh, nggak banyak pengikutnya Nabi Nuh. Ya, masih banyak jamaah saya, ibu-ibu, bapak-bapak kalau digabung ada 100-200an. Kalau Nabi Nuh nggak sampai, cuman 70 orang pengikutnya Nabi Nuh. Ya, itu diperintah sama Allah suruh naik ke atas kapal karena bakalan mau turun hujan lebat. Termasuk apa? Binatang-binatang yang disuruh oleh Allah diperintah kepada Nabi Nuh supaya dinaikin. Sepasang kambing, sepasang kucing, sepasang semua ya naik sepasang. Tuh. Jadi semuanya serba berpasang-pasangan. Maka oleh karena itu ya, kemudian apa di sini di dalam ayat ini? Wa min anfusikum, dan dari jenismu sendiri, yaitu manusia. Kemudian wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang tidak kamu ketahui. Maksudnya dari jenis lain yang gaib, seperti jin, itu kan ciptaan Allah. Ya, itu juga berpasang-pasangan, ada jin laki, ada jin perempuan. Ya, berpasang-pasangan. Kita nggak tahu tuh yang kayak begitu. Nah, itulah ya. Jadi yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perintah untuk menikah ya, mencari pasangan itu harus sesuai dengan kodratnya ya, dari jenismu sendiri, dari jenis manusia, yang lain jenis tentunya ya, yang lain jenis. Jangan sampai yang satu yang sama-sama sejenis. Kalau sama-sama sejenis itu udah di luar kodrat, itu udah nggak normal ya. Tuh yang baru-baru kemarin ditangkap, yang di berita 51 apa ya, pesta seks homo di suatu apartemen daerah Jakarta Selatan. Masya Allah. Bahkan itu bukan orang bujangan, bukan laki-laki bujangan, yang sudah berkeluarga. Ya, Masya Allah ya. Na'udzubillah min zalik. Itu udah nggak normal namanya ya. Nah kemudian apa? Litaskunu ilaiha, supaya apa kata Allah? Nih yang kedua, agar kalian merasa tentram, merasa tenang. Taskunu ya, taskunu itu sama dengan akar katanya sakinah. Sakinah itu artinya tentram. Nah kita kan sering memberikan ucapan, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah. Sakinah itu asal katanya adalah dari sakana yaskunu sukunun. Sakana yaskunu sukunun. Sukun, tahu sukun? Ya, sukun itu bahasa Arab artinya tenang. Ya. Sukun dalam hijaiyah itu adalah tanda mati. Sukun dalam hijaiyah kan, di tulisan Arab kan ada sukun. Sukun bulat kan? Ya, itu tanda mati. Saya tanya, kalau mati tenang apa enggak? Kalau mati tenang apa enggak? Udah tenang. Kalau orang udah mati mah enggak ada orang mati yang mencak-mencak, yang masih joget-joget, enggak ada, udah tenang. Makanya mati itu ya
Sukun itu tanda mati, yaitu tanda untuk tenang maksudnya. Ya. Pisau itu dalam bahasa Arab namanya sikin. Dari itu juga sakana yaskunu sukunun sikin. Sikin itu artinya pisau. Pisau itu apa? Dalam bahasa Arab alat untuk membuat sesuatu menjadi tenang. Kalau untuk memotong, kalau nggak percaya, ada ayam tetangga mencelak-mencelok, berak sana berak sini, tangkap, pegang lehernya, dorong sama pisau, insya Allah ayam itu jadi tenang. Itu maksudnya. Tuh. Makanya kita sering mengucapkan apa? Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah. Ya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah ya wa ja'ala dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala bainakum di antara kamu sekalian mawaddata wa rahmah. Mawaddah dan warah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu artinya adalah cinta kasih. Mawaddah artinya cinta kasih. Warahmah artinya apa? Kalau warahmah itu kasih sayang. Kalau tadi cinta, kalau yang ini, kalau yang mawaddah cinta, kalau yang warahmah adalah sayang. Jadi sakinah itu baru akan tercapai ketenangan manakala ada dua syarat. Syaratnya apa? Di dalam keluarga itu ada mawaddah, ada warahmah. Sehingga kita kalau ngucapin tiga-tiganya disebut. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah tenang, mawaddah itu cinta, sayang itu ada rahmah itu adalah sayang. Kata Imam Qurtubi dalam sebuah tafsirnya mengatakan bahwa mawaddah itu sifatnya adalah zahir, lahiriah. Ya, mawaddah itu, cinta itu sifatnya adalah lahiriah, yang kelihatan, yang nampak dalam pandangan mata kepala kita. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena dari situ akan timbul rasa cinta. Nah, dari pandangan pertama, dari mata turun ke hati. Biasanya normalnya, dan ini wajar. Ya, sangat-sangat wajar kalau kita mencari pasangan kita, itu pasangan yang ya menurut kita sempurna. Dari segi apanya? Dari segi lahiriahnya. Kalau yang laki pengennya mendapatkan perempuan yang boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kalau perempuan pengennya mendapatkan laki-laki yang ganteng, yang cakep, boleh apa enggak? Boleh. Karena itu di situ mawaddahnya. Mawaddahnya itu di situ. Sehingga apa? Dengan demikian maka disitulah ya ada cinta di dalam rumah tangga, sehingga tujuan dari salah satu pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan. Dari mana itu? Ya dari mawaddah itu, dari cinta itu. Dari cinta. Mohon maaf, bukan saya ngomong jorok. Ya. Dari cinta itulah kemudian ya, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, punya anak keturunan dari mawaddah. Nah makanya kalau udah punya anak 5-6 kesono, mawaddahnya udah mulai berkurang. Kalau awal-awal nih pengantin baru, ya kita kan udah pernah ngerasain pengantin baru. Masya Allah, itu sampai nggak keluar rumah, nggak keluar kamar, ngonci mulu di dalam. Itu setiap adzan mandi keramas, setiap adzan keramas, tuh. Karena apa? Awal-awal mawaddahnya masih banyak, ya mawaddahnya, cintanya masih luar biasa.
Tapi kalau udah punya anak 3, punya anak 5, itu udah mulai berkurang. Kalau masih awal-awal pengantin baru, Masya Allah, itu namanya yang sayang-sayangan luar biasa. Mau nyebrang, tangannya dipegang, digandeng. Kepleset, itu kulit pisang, diomelin tuh, siapa sih yang buang kulit pisang ini? Tapi ketika sudah punya anak 3, 5, Masya Allah, istrinya jatuh kepleset, ngomong, Mas jatuh kepleset, emang mata lu kemana? Masya Allah. Baru-baru, Masya Allah, itu kalau naik motor, pengantin baru, itu namanya duduknya rapet, megangnya udah kayak monyet mau naik pohon kelapa, rapet banget, Masya Allah. Ya, coba sekarang coba udah punya anak 2, anak 3, itu agak jauh-jauhan tuh, mau megang kayak mau dempet kayaknya gimana gitu, malu-malu gimana. Iya, tuh mawaddah. Terus yang terakhir, ya. Nah, dari mawaddah itu kemudian ada warohmah. Nggak cukup mawaddah, ya. Memang udah disetting sama Allah, harus ada dua-duanya. Warohmah itu apa? Kasih sayang. Lebih kepada apa? Lebih kepada batiniah. Lebih kepada apa namanya? Kepada kelembutan. Tuh, kasih sayang itu, ya. Lebih kepada kelembutan. Makanya kenapa kita orang-orang yang sudah berumah tangga yang sudah lama ini tetap masih bertahan? Ya, walaupun pasangan kita udah mulai berubah-berubah, karena ada apanya? Karena ada rohmahnya, karena ada kasih sayang. Di antara kasih sayang, kata Imam Qurtubi, di antaranya adalah karena kita sudah punya anak udah punya anak. Nah, di situ kita ngelihat anak dan lain sebagainya, tetap bertahan, ya, tetap bertahan. Makanya disitulah, ya, ada mawaddah. Dan terakhir adalah mawaddah warahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bagi kaum yang berpikir, ya, bertafakkarun, berpikir. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa sebuah rumah tangga tidak hanya cukup, ya, mencapai atau menggapai yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah, lalu mempunyai anak dan keturunan, tetapi di terakhirnya, di ujungnya, kita harus apa? Menjadi orang yang mampu berpikir, mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga rumah tangganya itu dibina. Di dalam rumah tangganya, anak-anaknya, istri dan suaminya sesuai dengan tuntunan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya, ya. Jadi terakhirnya itu jangan lupa masalah agamanya, ya. Pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami sebagai imam kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Kemudian seorang ibu adalah madrasatul ula kepada anak-anaknya, adalah pendidikan yang pertama buat anak-anaknya. Ibu juga punya tanggung jawab. Kalau anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, ibunya akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga sebaliknya, kalau kemudian anak-anaknya, ya, menjadi orang yang durhaka kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak berakhlakul karimah, jauh daripada agama, maka ibunya juga akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa? Karena tadi kata Nabi, madrasatul ula. Seorang ibu adalah madrasah pertama buat anak-anaknya. Artinya yang mendidik tuh ibunya pertama. Kalau seorang suami kan kebanyakan di luar mencari nafkah, ya. Nah, ibunya itu yang bertanggung jawab. Bagaimana kalau ibunya, seorang ibu tidak bisa mendidik langsung kepada anaknya,
maka seorang ibu wajib mencarikan guru untuk anaknya. Diantarkan ke madrasah, diantarkan ke TPA, diantarkan ke tempat pengajian. Kalau perlu ditungguin. Kalau anaknya masih rewel, jangan ketika diantrin ke TK doang semangat, giliran di TPA-nya disuruh jalan sendiri. Anak sampai nenteng sendal sampai nangis. Coba bayangin, sampai di TPA ditanya, kenapa nak? Lagi males ngomong ngaji, ngantuk, mau nonton TV, mau main HP, sama emak disuruh ngaji. Itu nggak dianterin, jalan sendiri ya. Jadi jangan ya, itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Maka oleh karena itu mudah-mudahan nasihat ini buat kita semuanya, terutama juga buat Al-Fakir ya, kepada diri pribadi sendiri, kepada diri Al-Fakir sendiri, mengingatkan kita semuanya, mudah-mudahan keluarga kita ya, anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Atas nama Sohibul Bait Ibu Roni sekeluarga, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya manakala ada khilafan dan kekurangan. Terima kasih atas kehadiran dan doanya. Mudah-mudahan doanya dibalas pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat disampaikan. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini yukafi mazid. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat, taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat, wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat, khususan ila hajati Ibu Roni sekeluarga. Mudah-mudahan acara besok diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sukses, tidak ada halangan apapun. Wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bis salawati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.